Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian diberikan oleh Allah taufik hidayah serta inayah. Mari kita belajar tentang kaum Nabi Lut. Secara silsilah Nabi Lut merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama Harun bin Toreh, dalam saudara kandung dari Ibrahim. Ayah Nabi Lut kembar, yang satu bernama Nahor. Maka secara garis keturunan adalah Lut bin Harun bin Azara bin Nahor bin Surut bin Ra'u bin Falid bin Abir bin Shalih bin Arfashad bin Syam bin Nuh. Dalam kisahnya, Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk menetap di sebuah daerah bernama Sodom atau Sadum, yang mana masih berada di kawasan Yordania. Nabi Lut menikah dengan seorang wanita bernama Wali'ah dan memiliki dua putri yang bernama Raisa dan Zaghrata. Perlu diketahui bahwa kaum Sodom merupakan masyarakat yang identik dengan kerusakan moral parah. Bahkan akhlaknya pun sulit dibenahi. Mereka tidak memiliki agama, nilai kemanusiaan yang beradab, dan belas kasihan. Pencurian dan perampasan harta merupakan kejadian sehari-hari di mana yang kuat menjadi penguasa, sedangkan yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Yang lebih parah lagi adalah mereka senantiasa melakukan maksiat, yakni berhubungan seks dengan lawan jenis. Maksudnya berhubungan seks dengan sesama jenis. Makanya disebut kaum Sodom. Laki-laki dengan laki-laki, homoseksual, begitupun dengan perempuan, yaitu lesbian. Sering kita dengar istilah di Indonesia yaitu LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Maka dari itu kita harus menghindari akhlak-akhlak yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran, apalagi dengan ajaran Islam. Anak-anakku yang saya cintai, Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan yang tidak baik, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan, menghindari bujukan iblis dan setan. Ia memberi peringatan kepada mereka bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka dan alam sekitar mereka. Allah tidak meridhai amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bahwa Allah akan memberi ganjaran setimpal dengan amal perbuatan mereka. Yang berbuat baik dan beramal soleh akan diberi pahala dan surga di akhirat, sedang yang melakukan perbuatan mungkar akan diberi balasan dengan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Nabi Lut berseru kepada mereka agar meninggalkan adat kebiasaan keji mereka, yaitu melakukan perbuatan homoseksual dan lesbian. Lut menyatakan perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati manusia, serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia yang diciptakan menjadi dua jenis, yaitu lelaki dan wanita. Juga kepada mereka diberi nasihat supaya menghormati hak milik masing-masing dan meninggalkan perbuatan perampasan, perampokan serta pencurian yang selalu mereka lakukan di antara sesama mereka, dan terutama kepada musafir yang telah datang ke kaum Sodom. Doa-doa Nabi Lut akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum Sodom diazab oleh Allah. Pada suatu ketika ada beberapa pemuda tampan mengetuk pintu rumah Nabi Lut. Ketika dibuka pintu itu, Nabi Lut nyaris terperanjat melihat bagaimana ketampanan pemuda-pemuda yang datang ke rumahnya.
Dia pun mempersilahkan para tamu itu masuk untuk menjaganya dari masyarakat kaum Sodom yang tidak akan bisa tinggal dia melihat pemuda tampan seperti itu. Nabi Lut berpesan kepada istrinya dan putrinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamu, jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Sedangkan kalau hal yang demikian itu terjadi, sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya. Padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus maksiat. Nabi Lut hanya pasrah dengan keikhlasan hati untuk menerima dan terus berpesan pada anak istrinya agar kedatangan tamu-tamu tampan di rumahnya tidak bocor ke kaum Sodom lain. Istri Nabi Lut juga istri yang durhaka. Makanya Allah menurunkan azab kepada kaum Sodom. Anak-anakku semua yang saya sayangi, azab Allah akhirnya datang. Terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut. Begitu tersiar dari mulut ke mulut berita kedatangan tamu-tamu remaja tampan di rumah Lut, datanglah mereka ke rumahnya untuk melihat para tamunya dan memuaskan nafsunya. Nabi Lut tidak membuka pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu-tamu yang datang dari jauh yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Di dalam kondisi terkepung, Nabi Lut masih sempat memerintahkan mereka agar meninggalkan kebiasaan maksiat yang dilarang oleh Allah, yang mana Allah telah menciptakan manusia berpasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang mulia di muka bumi. Jadi cukup ya pelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Semoga kita diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, panjang umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.